Hey, welcome back to Sabisana Movie. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ivana. Alur cerita film Ivana ini sebagaimana kisah nyata yang ditulis Risa Saraswati dalam bentuk novel berjudul Ivana Van Dyke. Dalam hal ini, alur cerita film Ivana menggambarkan latar belakang sosok hantu Ivana Van Dyke yang menyimpan dendam di masa lalunya. Sebagai penulis asli, Risa Saraswati mengungkapkan bahwa cerita hantu Ivana berangkat dari kisah nyata. Lantaran kemampuan Risa Saraswati yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib membuatnya bertemu dengan hantu Ivana, perempuan berparas cantik yang berasal dari Belanda. Gimana kisahnya? Kita langsung aja ke alurnya. Kisah ini berawal dari tahun 1943, di mana ada satu kisah nyata sebelum Belanda menyerah pada Jepang. Kejadian tragis ini menimpa warga keturunan Belanda yang berada di negara kita tercinta Indonesia. Pada malam hari, tepatnya di Bandung, salah satu rumah mewah milik wanita keturunan Belanda yang bernama Ivana Van Dyke menjadi sasaran tentara Jepang. Padahal sebelumnya dia adalah seorang mata-mata bagi pihak Jepang untuk memberitahunya terkait persembunyian tentara Belanda. Sebelumnya Ivana diiming-iming oleh tentara Jepang. Jika ia memberitahunya, maka dia dan keluarganya akan dipastikan selamat. Sekarang mereka dalam kepungan tentara Jepang. Ivana adalah sosok wanita keturunan Belanda yang rela mati demi keselamatan warga pribumi. Bahkan di hadapan kekasihnya yang bernama Saiful, Ivana sendiri harus melawan musuh demi keselamatannya. Ia juga tidak mendengarkan larangan kekasihnya, yang sebenarnya Jepang datang hanya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba Saiful didorong oleh Ivana agar dirinya yang ditangkap oleh Jepang. Sementara itu warga yang lainnya dibebaskan. Akan tetapi sekarang Ivana ditangkap oleh tentara Jepang dan dijadikan budak. Ia sudah dikhianati oleh janji palsunya, yang dimana jika ia memberitahu rahasia lokasi persembunyian Belanda dan kelebihan tentara Belanda, maka ia dipastikan akan selamat dengan keluarganya. Jadi Jepang melakukan itu secara licik untuk membasmi sisa orang Belanda yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan kebaikan dan kepolosan seorang Ivana. Kini film berfokus pada tahun 1993. Dalam sebuah bus kota ada dua penumpang kakak beradik yang bernama Ambar dan Dika, di mana Ambar yang merupakan kakaknya. Ambar itu mempunyai penyakit di matanya yaitu rabun. Ia harus membawa adiknya ke panti jompo setelah kedua orang tuanya wafat. Sejak Ambar memiliki penyakit yang membuatnya susah untuk melihat, akan tetapi ia juga mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk astral. Lalu kemudian mereka pun sampai di panti jompo, di mana lokasi itu sangat terpencil atau pelosokan. Sesampainya di panti, mereka disambut hangat oleh pria yang bernama Agus. Dia adalah salah satu pekerja panti tersebut. Sementara itu ada seorang ibu-ibu bernama Wati yang merupakan tante Ambar sendiri sekaligus pemimpin panti tersebut. Ambar dan Dika datang ke panti itu pada bulan puasa yang sebentar lagi lebaran. Karena Ambar di rumah kesepian, maka dari itu tantenya yang bernama Wati meminta Ambar untuk datang ke panti tersebut dengan tujuan agar bisa merayakan lebaran bersama. Lalu tante Wati memperkenalkan Ambar kepada penghuni panti itu. Ada Parid, Nenek Ani, dan Omaida. Mereka menyambut hangat kedatangan Ambar dan Dika. Nenek Ani yang kasihan melihat kondisi mata Ambar, ia dengan lantang mengatakan jika ia sangat kasihan dengan kondisinya. Akan tetapi Ambar menjawab sambil senyum dan berkata jika ia sangat mensyukuri keadaannya, walau susah untuk melihat dengan jelas. Di sana juga ada pekerja seorang wanita yang bernama Rina. Tak lama kemudian Tante Wati berpamitan kepada semua orang yang ada di situ, karena akan merayakan lebaran di rumah bersama keluarganya. Sementara tanggung jawab panti jompo diserahkan kepada orang kepercayaan Tante Wati, yaitu Agus. Kemudian datang seorang pria bernama Arthur yang merupakan cucu dari Omaida. Karena itu bulan puasa dan sebentar lagi lebaran, Omaida meminta Agus agar merayakan liburan di panti saja. Keputusan tersebut sangat disetujui Arthur setelah melihat kecantikan Ambar. Singkat cerita, terlihat Dika yang sedang bermain lempar keping di halaman panti bersama kakek Parid dan juga Arthur. Di tengah permainan itu, karena Arthur membawa kamera, ia ingin memotret Dika berpose di dekat kapak yang menancap di sana. Akan tetapi kakek Parid meminta Dika untuk terus melanjutkan permainannya itu. Ketika kakek Parid melemparkan piringan itu, kebetulan sekali piringan itu mengenai jendela gudang dan masuk ke dalam. Tak lama dari itu hujan pun turun, sedangkan Dika tetap ingin mengambil piringan tersebut. Lalu ia pun masuk ke dalam dan ditemani oleh Arthur. Di sisi lain Ambar yang khawatir dengan Dika,
Ia pun segera menyusulnya ke dalam gudang. Karena penglihatannya kurang jelas, Ambar dengan tidak sengaja menginjak papan yang sudah bobrok dan membuatnya terjatuh ke dalam gudang rahasia bawah tanah, yang sebelumnya tidak ada satu orang pun mengetahui keberadaan gudang tersebut. Lalu Arthur dan Dika segera menolong Ambar. Di sana mereka melihat sebuah patung tanpa kepala yang ditutupi kain. Lalu Arthur membukanya. Kalau isi yang Mas, kita bagi dua, oke? Bagi 3 dong, Kak. Setelah keluar dari gudang itu, ternyata mereka membawa barang-barang yang ada di sana seperti buku diari dan yang lainnya. Mereka juga membawa kaset piringan yang masih bisa dinyalakan. Kaset tersebut mempunyai musik jadul Belanda yang cocok untuk kencan ataupun diiringi dengan dansa. Pada malam hari terlihat penghuni panti lagi asik berdansa. Tiba-tiba saja listrik padam dan diiringi hujan yang sangat deras. Mati lampu. Agus yang mengira listrik padam karena pemadaman bergilir, ia pun kemudian menghampiri Rina yang sedang memasak untuk persiapan lebaran besok. Kemudian Agus pun memanfaatkan situasi itu untuk melakukan mantap-mantap dengan Rina. Tak lama dari itu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, Agus segera mengeceknya. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Balik ke kamar aja. Sementara itu, Ambar di waktu yang bersamaan mendengar suara dari intercom yang menyala sendiri, di mana alat tersebut bisa dipakai untuk menghubungi para penjaga ketika penghuni membutuhkannya. Di tengah kegelapan karena matanya mempunyai kelebihan, Ambar bisa melihat seorang wanita dan pria yang sedang terluka akibat peristiwa yang menimpanya. Wanita tersebut adalah Ipana dan kekasihnya Saipul yang sedang dikepung oleh tentara Jepang. Saat itu Ambar justru diajak Ipana untuk masuk ke alamnya, yang sesuai dengan kejadian 50 tahun lalu. Namun beruntungnya kejadian itu seketika berhenti setelah Dika datang menghampirinya. Kakak ngatain apa? Kak Ambar tadi ngeliat apa? Kemudian di tengah malam tiba-tiba saja kaset itu menyala sendiri dan diiringi bunyi intercom. Padahal saat itu kondisi listrik sedang padam. Di sisi lain Nenek Ani mencoba memeriksa suara. Ketika ia telah masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba saja ia melihat sosok patung tanpa kepala. Sontak Nenek Ani pun terkejut dan langsung kabur. Akan tetapi patung itu justru mengejar dan langsung mencekik Nenek Ani sampai tewas. Keesokan harinya Rina yang seharusnya memanasi makanan pagi-pagi untuk menyiapkan hidangan lebaran, malah kesiangan akibat semalam bermantap-mantap dengan Agus. Ia juga lupa membangunkan penghuni panti, hingga tidak ada yang sholat id. Kemudian Ambar mengatakan bahwa semalam intercom menyala sendiri. Akan tetapi Agus dan Rina tidak percaya karena semalam itu listrik padam. Singkat cerita, kakek Parid yang baru saja pulang dibuat kaget karena ada patung tanpa kepala yang duduk di ruang tamu. Ternyata patung itu adalah patung yang dilihat Ambar dan Arthur di ruang bawah tanah kemarin. Karena tidak tahu siapa yang membawa patung tersebut, akhirnya Agus dan Arthur debat saling tuduh. Kemudian Ambar yang melihat patung tersebut langsung teringat dengan wanita yang semalam ia lihat. Karena pakaian yang dikenakan patung itu sangat mirip dengan pakaian wanita yang dilihatnya semalam. Ternyata dari buku yang Ambar bawa dari gudang rahasia itu, saat dibaca kakek Parid, ia menjelaskan bahwa rumah yang sekarang digunakan sebagai panti jompo adalah rumah milik keluarga Peter Pancik, ayah dari Ipana Pancik, yang dimana Ipana memiliki adik bernama Dimas Pancik, yang tewas dibunuh Belanda setelah ia ketahuan berpacaran dengan Elizabeth, putri dari orang Belanda. Pembunuhan tersebut didalangi karena keluarga Ipana berpihak ke rakyat pribumi, sehingga adik Ipana dinamakan Dimas, dan hal itulah yang membuat pihak Belanda marah kepada keluarga Ipana. Setelah kematian Dimas, ibu Ipana yang bernama Susi Pancik jatuh sakit karena tekanan batin memikirkan kematian anak bungsunya, hingga ia pun meninggal. Tidak hanya itu saja, ayah Ipana juga menyusulnya yang meninggal karena bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Ada juga foto Ipana bersama pria bernama Saipul yang merupakan kekasihnya. Kemudian ketika semuanya akan menikmati makanan lebaran, terlihat Arthur yang ingin memotret momen tersebut. Di sisi lain, mereka tidak sadar bahwa Nenek Ani tidak ada di sana. Lalu mereka mencarinya. Namun sudah dicari kemana-mana, Nenek Ani tidak juga ditemukan. Tak lama itu, Ambar memutuskan untuk mencari Nenek Ani sendiri ke dalam gudang. Setelah di depan pintu gudang, ada darah yang mengalir. Akan tetapi Ambar yang memiliki gangguan mata tidak melihatnya sama sekali. Ambar mencarinya di gudang dengan cara meraba. Saat itu ia belum sadar bahwa yang ada di depannya adalah jasad Nenek Ani yang sudah tanpa kepala. Setelah Ambar meraba bagian lehernya, sontak ia menjerit histeris, sehingga membuat seluruh penghuni panti menghampirinya dan ikut melihat keadaan jasad Nenek Ani. Betapa kagetnya mereka ketika melihat kondisi Nenek Ani yang sudah tidak ada kepalanya dan dikerubuti lalat.
Rasa takut itu mulai menghantui Ambar dan Dika. Arthur yang mengetahui ada keributan di ruang tengah, ia mengajak Omaida untuk pulang karena suasana panti sudah tidak aman lagi. Akan tetapi Agus mencegahnya karena dirinya merasa seluruh penghuni panti adalah tanggung jawabnya. Tak lama kemudian patung tanpa kepala itu muncul lagi secara tiba-tiba. Karena itu lagi-lagi Arthur dituduh yang membawa patung tersebut. Tak lama dari itu seseorang datang mengetuk pintu. Saat dibuka ternyata itu adalah seorang polisi yang bernama Yudi. Ia datang untuk memeriksa kejadian karena sebelumnya Agus telah melaporkan suatu kejadian. Namun saat polisi itu memeriksanya, ia malah muntah dan ketakutan ketika melihat kondisi jasad Ani yang sudah tanpa kepala dan leher yang membusuk. Namun sayangnya saat polisi itu hendak meminta bantuan kepada rekannya, ternyata radio HP-nya mati. Kemudian karena ia melihat seseorang yang melintas di belakangnya, ia langsung kembali masuk ke panti untuk memastikan semuanya aman. Tidak hanya itu, teror terus bermunculan. Telepon panti pun mati, disusul dengan listrik padam diiringi hujan yang sangat deras. Di tengah kegelapan tiba-tiba gramofon menyala sendiri, memutarkan lagu-lagu kuno Belanda, dibarengi suara intercom yang sesuai dengan apa yang Ambar lihat. Dengan kelebihan matanya, di mana Ambar melihat kekasih Ipana yang terluka. Ipana diseret oleh orang-orang yang dulu pernah ia tolong dan dicintainya. Ketika pemimpin Jepang datang di hadapan Ipana dan warga pribumi, ia berkata jika Ipana adalah salah satu orang Belanda yang pernah menjajah warga pribumi, sehingga orang-orang seperti Ipana harus dibunuh. Ipana yang sudah lelah karena dibohongi Jepang dan dikhianati warga pribumi yang pernah ia tolong, sehingga ia berjanji jika sampai ia mati, ia akan membuat semua orang tidak tenang, termasuk orang-orang Melayu dan orang Belanda sendiri. Lalu tiba-tiba pemimpin Jepang itu mengeluarkan samurai dan langsung menghabisi Ipana dengan menebas lehernya sampai putus. Saipul yang melihat Ipana sudah tewas langsung membawanya ke gudang bawah tanah. Di sana Saipul mengecor jasad Ipana untuk dijadikan patung dengan tujuan agar jasad Ipana tetap awet sampai kapanpun. Aku akan patung yang di atas. Setelah itu, Saipul yang berniat untuk menyerang Jepang dengan kondisi kaki yang terluka, ia justru malah tertangkap. Bisa kita simpulkan selama 50 tahun, patung Ipana tertidur dan sekarang patung itu akan membunuh siapa saja. Setelah kainnya terbuka oleh Ambar yang tak sengaja jatuh ke gudang bawah tanah kemarin, Ambar dan yang lainnya berniat untuk menghancurkan patung Ipana di gudang. Namun tiba-tiba saja patung Ipana mencekik leher polisi. Namun beruntungnya polisi itu terselamatkan karena bantuan dari yang lain. Sementara itu Agus harus rela tertangkap oleh patung Ipana dan dicabut kepalanya. Setelah pintu ruang bawah tanah ditutup, semua orang lari dan masuk ke dalam mobil Pak Polisi. Namun kesialan belum berakhir. Mobil milik polisi itu tiba-tiba saja tidak bisa menyala dan patung Ipana datang lalu menyeret Omaida keluar dan mencabut lehernya. Arthur yang tidak terima akan itu mencoba keluar dan ingin membalasnya. Namun semua itu sia-sia. Arthur justru malah ditangkap juga, sehingga membuat ia dicekik dan kehilangan kepalanya. Lalu Ambar dan yang lain segera masuk ke dalam panti. Tiba-tiba ia melihat kejadian masa lalu, yang dimana pemimpin Jepang membawa kepala Ipana yang telah ia tebas dan membuangnya ke dalam sumur. Ketika Ambar menghampiri sumur itu, yang dimana kepala Ipana berada, di sana tiba-tiba patung Ipana datang lagi. Beruntungnya polisi datang dan menghancurkan patung Ipana dengan kapak yang menancap dekat sumur dan menyiramnya dengan bensin. Namun saat polisi mencari korek untuk membakarnya, tiba-tiba patung Ipana bangkit lagi dan mencekik leher Ambar dan Dika sehingga membuat mereka terjatuh ke dalam sumur. Di sana di tengah kegelapan, patung Ipana terus teriak dan mencari kepalanya. Tiba-tiba menangkap Ambar dan hendak mencabut kepalanya. Lalu Pak Polisi yang di atas melemparkan korek untuk membakar patung Ipana. Akan tetapi tetap saja setelah dibakar patung itu tidak musnah. Dan pada akhirnya berkat kampak itu, Ambar pun berhasil memusnahkan patung tersebut hingga hancur. Dan berakhirlah sudah teror patung Ipana. Semenjak kejadian itu tidak ada lagi yang berani tinggal di panti itu. Dan akhirnya Tante Wati yang merupakan pengelola panti jompo itu memutuskan untuk menutupnya. Dan film pun selesai. Oke guys, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di next video.